Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada saat ini. Mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Dan renungan firman Tuhan akan kita lihat bersama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Karena bacaan hari ini ada di surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 dan sampai pasalnya yang ke-26. Dan saya akan bacakan di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Renungan saat ini saya akan beri judul kekuatan dari pengharapan. Menjadi orang percaya bukanlah hal yang mudah. Kenapa? Karena akan ada banyak tantangan yang harus kita hadapi dan harus kita lewati. Tetapi ada satu kunci bagi orang percaya untuk dapat bertahan dan mendapatkan kekuatan dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan hidupnya, setiap tantangan yang ada dalam hidupnya, yaitu dengan memiliki pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan adalah kekuatan yang luar biasa bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan melalui ayat firman Tuhan ini kita akan belajar dan merenungkan bagaimana kekuatan dari pengharapan yang Rasul Paulus miliki pada waktu dia berada di hadapan Raja Agripa untuk menyampaikan pembelaannya mengenai kasus yang membuat dia dituduh dan ditahan karena iman dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang ditulis pada ayatnya yang pertama, di sana saya akan bacakan sampai ayatnya yang ketiga. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut. Ya, Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat di tengah-tengah tekanan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada saat itu, dia dapat menyampaikan kesaksian hidupnya kepada Raja Agripa, di mana dia meminta supaya Raja Agripa mau mendengarkan apa yang dia sampaikan. Kenapa dia dapat menyampaikan itu? Kenapa dia dapat melakukan hal itu? Karena dia memiliki satu pengharapan bahwa Allah akan menyertai dia. Nah, dan itu sebabnya di sini kita melihat di tengah-tengah tekanan yang dialami oleh Rasul Paulus pada saat itu, dia dapat menyampaikan kesaksian hidupnya. Dan bukan hanya dia dapat bersaksi, tetapi dia juga dapat mengajak Raja Agripa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kalau kita melihat di ayatnya yang ke
28 dalam pasal yang sama ini dikatakan Raja Agripa berkata, "Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat Rasul Paulus mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan sehingga dia berhasil menyentuh hati Raja Agripa melalui kesaksian hidupnya. Dan bukan hanya melalui kesaksiannya saja, tetapi kalau kita baca juga di ayatnya yang ke-29, di sana dikatakan, kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini Rasul Paulus tetap setia untuk mendoakan setiap orang yang mendengarkan kesaksiannya, yang mendengar pemberitaan Injil. Dan ini adalah merupakan satu bukti kekuatan dari pengharapan yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah pengiringan kita kepada Tuhan tentu juga ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati. Tetapi di sini kita melihat pengharapan yang bagaimana yang harus kita miliki sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan dalam kita hidup di zaman akhir ini. Pengharapan yang diberikan oleh dunia banyak, Bapak Ibu Saudara. Pengharapan yang diberikan orang juga ada banyak, tetapi pengharapan yang harus kita miliki sebagai orang percaya di sini ada dua hal yang harus kita lihat di sini. Yang pertama adalah pengharapan yang berdasarkan pada Kristus. Kristus yang telah bangkit dari kematiannya. Itulah kekuatan dari pengharapan kita. Kebangkitan Kristus menjadi bukti bahwa Kristus sesungguhnya anak Allah. Kristus sesungguhnya anak tunggal Allah yang telah berkorban untuk menyelamatkan kehidupan kita. Dan kebangkitan Kristus juga menjadi dasar pengharapan yang teguh bagi setiap orang percaya. Nah, itu sebabnya di sini Rasul Paulus dia dengan teguh dan berani berkata di ayatnya yang ke-8 di sana. Dia katakan ayatnya yang ke-8 dalam pasal 26 ini, "Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati?" Rasul Paulus tahu bahwa Yesus yang telah mati dan bangkit itu juga dapat membangkitkan orang mati. Itu sebabnya menjadi satu pengharapan dalam kehidupannya. Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya untuk menghadapi tantangan yang datang dalam hidupnya. Dan pengharapan inilah yang menjadikan dia kuat menghadapi hidup, menghadapi orang-orang yang menentang dia. Nah, yang kedua di sini pengharapan yang bagaimana yang harus kita miliki. Yang kedua adalah pengharapan yang tertuju kepada Tuhan. Bukan tertuju kepada diri kita sendiri, bukan tertuju kepada apa yang akan kita capai. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pengharapan yang dia miliki adalah pengharapan yang tertuju kepada kemuliaan Tuhan. Yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita lihat di dalam surat Kolose pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-27 di sana dikatakan demikian. "Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan." Pengharapan yang tertuju kepada Yesus adalah pengharapan yang mempermuliakan nama Tuhan.
Dan ketika kita memiliki satu pengharapan yang tertuju kepada Yesus untuk mempermuliakan nama Tuhan, di sana kita akan melihat rahasia-rahasia Allah. Kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya di Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27 ini adalah ayat yang menggambarkan kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan ketika pengharapan kita tertuju kepada Yesus. Oleh karena itu, Rasul Paulus selalu melihat kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupnya. Dan itulah yang menjadi kekuatan dari pengharapannya sehingga dia dapat bersaksi dan dia dapat berdoa bagi orang lain. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara kita sebagai jemaat GPDI El Shaddai Magelang, mari milikilah pengharapan yang berdasarkan pada Yesus dan tertuju kepada Yesus. Karena itulah kekuatan dari pengharapan kita sebagai orang-orang percaya yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur, dan kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami bersyukur buat kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada dengan kekuatan yang Tuhan berikan di dalam setiap pengharapan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena jemaat GPDI mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Kiranya jemaat GPDI El Shaddai Magelang teguh berpegang pada pengakuan iman itu. Terpujilah namamu Bapa di dalam sorga. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau, dan kami serahkan hidup kami ke dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.